tim buffnya dan langsung Fanny-nya nyebrang crossing jungle buat menghadang biar gak jadi Zilongnya. Sama, kebalikannya demikian sih menurutku dari Zilongnya di sini ya farming aja santai-santai. Saran aku sih satu untuk tim Alter Ego. Kalau dia mau mendapatkan poin di game kali ini. Main cepat. Yes. Jangan poin ke late game sama sekali. Ini kalau ada late game aja udah bukan udah kelar sih, udah berat buat Berat banget ini, benar-benar ditambah lagi lihat dengan jungler dari seorang Hans dengan Zilong. Jungler Zilong. Pakai Demon Slayer lagi. Yes. Wah. Jadi benar-benar ngebut. Ngebut dia. Ngebut banget pada monster, tapi lihat di depan sana. Dari Gifonsha. Benar-benar nggak bisa maju lebih dalam lagi karena ada tanda seru mengingatkan peringatan kalau ya. Kalau ini tuh apa aja bisa terjadi di lane after. Bisa itu di lihat pick off. Marcio dari jungle dan tim kita masuk area depan. Hans dalam bahaya. Orange buffnya nggak bisa untuk disecure, bahkan nyawanya sendiri aja hampir hilang. Sehingga Geekfam memilih untuk merelakan satu orange buff di tangan Leo Murphy dan juga Mars. Nyatanya Raptor berusaha sekuat tenaga untuk mengambil purple orange buffnya. Tapi tengok Mars, tentu dia bisa mendapatkannya. Oke. Early game kayak gini memang masih bisa didominasi oleh permainan Fanny yang sangat-sangat efektif, apalagi di level 4. Ini Mars bakal lebih mendominasi lagi. Sudah bisa dijamin, baru saja dibilangin, tapi lihat Rapture langsung menjadi sebuah atlet lompat gala menuju ke arah top lane jungle dari seorang Mars. Masih tahu untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang membuat ya lebih tajir lagi. Opung dan juga Bude. Ini nih ya, minusnya kalau kita punya ada Sicilian, mungkin ada Beatrix, mungkin ini dari damage-nya di early bakal gak cukup. Jadi mereka harus bisa bertahan lah 5 menit ini. Oh tahan-tahanin dulu lah, diambil creepsnya gak apa-apa gitu. Apalagi harusnya lihat tuh, selalu diganggu sekarang. Spare flip. Oh my god! Mars. Outplay nampaknya 1-1, tapi Leo Murphy di depan sana hampir tertangkap. Dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego X belum ada yang bisa menjemput, dan akhirnya JHH menjadi orang pertama yang menjemput Leo Murphy. Tapi tidak mau tinggal diam. Para pemain dari tim Alter Ego X mereka berhasil kehilangan Leo Murphy. World Manipulation, Rezal dan Delvis tertabrak hantaman benda tumpul. Langsung hilang di telan bumi. Rindes di sana siap-siap untuk memberikan shotgunnya, tapi ternyata Rezal mencium bau mesiu yang siap ditembakkan ke badannya Bude Monster. Memilih untuk kabur lagi dan pertukaran terus-menerus terjadi. Sementara Alter Ego X mereka berusaha untuk mengejar ketertinggalan dari apapun game yang pertama mereka lakukan. Sekarang Objective Gaming gak mau kelewatan di game pertama. Mereka kehilangan 2 turtle berturut-turut tanpa adanya perlawanan. Sekarang mereka udah memainkannya. Steel Cable keluar maju ke area depan, langsung ke area orange buff. Di area samping sana Hansnya langsung tumbang pula menjadi sasaran utama bagi tim Alter Ego X. Oke, Star gocek begitu saja. Lihat Leo Murphy berhasil tertangkap, terbuka, Giveaway is coming. Leo Murphy yang menjadi pilihan utama, merelakan diri dan pasrahkan kepada ilahi. Berhasil ditumbangkan begitu saja dari Delvis. Langsung, nggak ada jalan keluar, no more exit di sana. Mereka main galak tapi galaknya masih bisa di-trade sama tim Geek. Level 4 kali ini sudah bisa mendapatkan siapapun berada di garis depan. Tapi balik lagi, ingat, di zaman sekarang Mobile Legends bukan bermain di menit 10. Bukan bermain hanya di menit 15. Bisa lebih. 30. Bisa Bude kemarin. 40? Bisa Bude. 50. 50 kita belum pernah lihat sih. Udah. Habis patch. Oh, habis patch. Oh belum. Ayo, Reload Manipulation dikeluarkan di area depan mencoba untuk mendapatkan satu objektif mengusir mundur Rendes. Mi dan Rapture datang terlalu terlambat. Dan nggak perlu untuk ngeluarin banyak hal. Razelnya juga tumbang. Ada pertukaran terjadi dan bahkan Alter Ego X bisa lebih rugi karena Leo Murphy tumbang pula. Mars hadir tapi dihentikan dengan diurikan dance-nya. Mana follow up damage dari tim Geek Fam nggak cukup untuk menghentikan Mars. Alter Ego X mereka overconfident di area top lane sehingga kehilangan 2 member. Bahkan turretnya nggak mereka dapetin. Ini adalah momentum mereka untuk menginvasi purple buff yang dimiliki oleh seorang Mars. Kalau mereka mau, tapi nampaknya Giveaway memilih untuk ke arah bottom lane lagi. Gak mau menginvasi karena dengan adanya perbedaan gap 1 level dan agak sedikit terlambat kalau dia mau mulai sekarang. Memilih untuk mundur, Rapture terperangkap. Monster belum mau lewat tapi lihat Marlet dan Sunset langsung berhasil mendapatkan 1 poin atas suara Rapture. Mars langsung mengamuk, invasi yang dilakukan bahkan 1 buah lemparan blender saja. Itu ternyata membuat Mars mengamuk. Jangan dekati saya. Langsung di set. Langsung hilang. Set putus canda. Oke, kali ini kita lihat menuju ke arah Turtle. Para pemain dari tim Alter Ego X mereka mencoba untuk membalaskan seperti di game pertama 2 Turtle di tangan dari tim dari Geek Fam. Tapi kali ini Geek Fam mereka benar-benar masih harus punya waktu yang banyak. Opung dan Bude Monster, siapa yang
mereka gunakan untuk melakukan buying time? Kalau buying time udah jelas Akai ya dari Geek Fam ini harus presisi lah dalam artian ya udah cover atas bawah. Lihat bagaimana dari Rapture selalu nempel juga untuk Renesmee biar cepet jadi. Kalau dari sisi Alter Ego X udah jelas juga ada Natalia di sana. Jadi Leo Murphy pasti tugasnya dia ngepok, bahkan kalau ngepoknya dari Natalia ini jauh lebih sakit kalau dibandingkan dengan Akai yang hanya bisa mengcover ataupun mensupport. Nah, dan sekarang di area bawah juga ini kayak masih lagi landing phase aja buat farming-farmingnya. Karena baru menit 5, tapi Fanny bergerak begitu cepat masuk area ketangkep. kiri, nggak bisa untuk kabur dengan Spear Strike-nya. Dan Supreme Warrior semua di bawah, Mars sudah hilang terlebih dahulu, tapi Renesmee sebagai balasannya Rapture coba kabur dan Alter Ego X timing masuknya benar-benar harus mulai diperhatikan. Leo Murphy muncul dari belakang, recall tidak. Leo Murphy sebagai eksekutor di area lini belakang. Hans kali ini berusaha untuk mengamankan purple buff-nya masih bisa dan Alter Ego X mereka lagi dan lagi ini untung nggak untung sih. Benar. Malah Selalu ada pertukaran lah intinya. iya. Mau nggak mau, karena itu yang bisa dilakukan Alter Ego saat ini. Dia harus ngepres, dia harus bermain objektif dengan cukup cepat. Leo Murphy bahkan mau nggak mau harus gunain satu buah execute untuk seorang dari Rapture. Untuk nih, supaya tidak adanya kerugian yang parah dari tim Alter Ego, Bude. Web tuh, Edian semuanya langsung dikeluarin. Dan kayak dari Marsnya muncul terlalu dini, kayaknya udah nggak bisa lagi ya. Dari tim Geek Fam mereka berkumpul terus selalu ready kapanpun dia masuk. Dan sekarang tuh Tango mereka udah siap masuk dengan split-split yang dikeluarkan. Leo Murphy mencoba kabur terlebih dahulu, Steel Cable hanya untuk pengejaran dari Hurricane Dance-nya. Hurricane Dance gak ada, Mars pun mulai beraksi ke kiri ke kanan. Hans mulai muncul, Spear Blade belum dikeluarkan, Mars pun balik dari Alter Ego X dan juga Geek Fam belum ada korban jiwa di area bottom lane. Tapi yang aku suka di sini Mars tuh masih respect sama Zilong. Lihat dia ketika ada Zilong, kabelnya langsung ditarik untuk mundur. Tarik ke arah belakang. Walaupun kalau dilihat lagi, dia untuk di head to head kan masih bisa lah. Di menit-menit segini Zilongnya masih belum punya peak power. Oke. Dan bahkan untuk objektif berikutnya ini lumayan dari Geek Fam mereka bakal coba untuk kontes. Hey, Dapet. Black Foam, dundeng-dundeng dikeluarkan menuju ke area lini belakang. Renesmee menjadi salah satu korban, tapi Sanguine Glow mengenai dua member dari tim Alter Ego X. Geek Fam mulai mengamuk, Mars juga tumbang 2 untuk 2. Lagi dan lagi, ini sama-sama saling galak tapi Hans tidak bottom lane. Geek Fam mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan ngedapetin objektif di area bottom lane-nya. Lihat buat kalian semua, MDL aja udah seseru ini, sepecah ini, apalagi MPL. Makanya jangan sampai tidak menyaksikan MPL pada Jumat, Sabtu, Minggu. Tentunya ada Bude, Monster yang cantik dan juga Opung Wawa yang pintar untuk menemani kalian semua. Oke. Dan Oji yang jomblo. Wah, terus. Dan Oji yang panik Yang nggak? Yang single, Bude Monster, sombong banget ya. Gimana ya? Ini masuk menit ke-8 sih udah. udah gak kuat ya. Udah menuju ke late game ya. Iyalah, gak disasahin. Oke, kalau ini lihat di depan sana, The Rapture yang masih menjadi titik utama. The Rapture masih membutuhkan ada satu item yang sebenarnya menurut aku ini bisa untuk mengatasi Fanny. Oh my god, Leo Murphy tertangkap komit, tapi ternyata Givenchy, what are you doing? Givenchy, kamu salah lewat dan ternyata tidak respect dengan terhadap damage turret dan tertangkap Leo Murphy. Givenchy benar-benar terjual habis sold out di arah top lane. Givenchy-nya Bude Monster. Flicker yang digunakan secara tidak bijak di area top lane sepertinya dari tangan Geek Fam. Teman-temannya udah kayak oke, kita kabur aja, kita balik aja karena itu nggak memungkinkan dan Lihat sakit damage-nya. juga damage-nya. Damage-nya Bude. Langsung separuh. Ini satu ya Rapture yang tadi aku agak sedikit kepotong. Dia harus bikin Blade Armor. Itu armornya tinggi banget dan itu sangat bisa mengurangi damage yang diberikan dari seorang Mars ketika digesek. Kan karena dia bukan tipikalnya, bukan DPS gitu loh Bude. Ya. Bukan yang burst pakai basic attack. Jadi pakai skill. Jadi menurut aku Blade Armor ini underrated item yang sangat penting sebenarnya ketika melawan seorang Fanny. Jadi lebih tebal. Gesekannya jadi anti kuiras, Blade Armor, wah enak. Dah, setidaknya tuh gak bocor kayak tadi. Langsung geli-geli ya kalau Marsnya maju. Geli gak sih? Tapi kayak ditampar sekali dikit. Aprok. Dan ini menit-menit 9 di mana Lord sudah muncul. Lord yang pertama tim Geek Fam. Mereka terus-menerus bisa ngedapetin sesuatu walaupun dari segi network kayak nggak berbeda jauh. Tapi perlahan tapi pasti ini dua-duanya punya momen yang berbeda sih. Kalau dari tim Alter Ego X mereka bisa nge-split. Dengan adanya Fanny, Mars terus-menerus memainkan gameplay yang kayak Link. Dia nge-split dan teman-temannya sigap untuk melakukan peperangan. Tapi Geek Fam pun
mereka kuat banget kalau untuk melakukan war. Setiap ada Mars, setiap ada siapapun dari ultimate wise-nya atau skill wise-nya, sabar banget dari surprise attack menuju ke area 1. Monster dalam bahaya mencoba untuk kabur ke area mana. Hurricane dan sudah kelar dan Mars mulai beraksi ke kanan dan kiri. Hans udah gak punya apapun lagi. Spirit Flip udah gak ada dan Mars makin bebas karena lini belakangnya. Monster masih bisa selamat tapi 2 member dari tim Geek Fam sudah hilang terlebih dahulu. Usaha penculikan penggerebekan malah membuahkan hasil yang tidak baik. Oke, problemnya mereka satu. Salah target ya pribadi. Iya. Salah target. Yes. Bukan seorang Fanny, bukan Raisel, tapi Moonsters. nampaknya di sana Monster yang harus benar-benar menjadi sebuah samsak. Apalagi kita tahu ya, dengan posisi dia berada dan damage-nya terlalu sakit, tiba-tiba langsung melakukan drift menuju ke arah kiri. Setirnya, rem tangan ditarik langsung cit. Langsung mundur. Apa yang terjadi permainan dari Alter Ego yang sudah mendapatkan keuntungan harusnya menuju ke arah Lord, tapi mereka malah melepaskan. Inilah yang terkadang Bude, ketika punya kesempatan itu disia-siain, ketika kesempatannya hilang baru menyesal. Ya namanya juga menyesal ya di belakang ya. Kalau di depan adalah Pendaftaran, tempat penyesalan. Udah dan kayak jadinya Lord masih bisa dikontes nih buat keduanya. Masih Jadi bisa. rame kan? Jadi netral. Iya. Team fight-nya jadi netral. Tadi cuan banget loh, 2 loh. 2 itu Iya, mahal banget loh. Itu sekali bad impact, half HP langsung mundur ya. Padahal sebenarnya memang dari Lord itu kebuka banget buat bisa diamankan oleh Alter Ego X. Dan sekarang dengan komposisi seperti dengan kembalinya lagi Hans ke Line of Dawn, ini berarti bahwa harus berhati-hati untuk Alter Ego X. Jangan sampai keculik karena Hans harus menjadi target man. Oke, tapi lihat maju ke arah depan sana. Hans sudah menggocek Kacrot. Sedikit terlambat, Rapture mencoba untuk menghentikan pergerakan, tapi lihat Hurricane Dash telah dikeluarkan, mau nggak mau untuk defensif. Ini agak sedikit problem, di mana miskomunikasi Hans. Udah memasuki menit 12, DPC udah mulai sakit tapi ternyata dia seorang diri. Dia harus di cover. Dan ingat, tidak ada yang bisa nge-lock di sini kecuali seorang Rapture beri monster juga Muawa. Split dikeluarkan menuju ke arah lini belakangnya, mengusir mundur menakut-nakuti Alter Ego X, tapi disambut baik. Di area belakang, Black Dragon Form menuju lini belakang. Seorang diri, Givenchy di area sampingnya. Di luar Blast dikeluarkan, zoning out semua membernya. Lord berhasil diamankan tapi Mars hadir. Menumbangkan 1 dari tim Geek Fam. Alright, dan bahkan kita lihat di sini Raisel tertampar bad impact, lumayan sakit, langsung mundur ke arah belakang. Fanny-nya terlihat di arah bottom lane. Ini bisa kita bilang Hans tidak bisa terlalu fokus menuju ke arah Fanny kembali. Kalau dia mau coba fokus ke arah Mars, yang ada malah dia ditumbangin. Yang dia harus fokuskan adalah sekarang ketika team fight dia bisa mengambil titik paling lemah dari Alter Ego X. Entah Fanny, entah Leo Murphy atau JHH sekalipun, it's okay. Asalkan jangan Monster dan juga Raisel. Itu akan menjadi problem banget, problematika yang cukup besar. Yang sulit untuk dipecahkan untuk para pemain dari tim Alter Ego. Lihat Leo Murphy itu cuma untuk menakuti, tapi lihat terdeteksi dengan adanya Badfish di depan sana. 1 turret sudah dihilangkan. Di arah bottom lane mencoba untuk melakukan split push dari seorang Hans yang nampaknya ini akan menjadi sedikit bencana kalau Hans tertangkap. Tapi di depan sana pemain dari tim Alter Ego X mereka coba untuk melakukan zoningisasi terhadap para pemain dari tim Geek Fam dan lewat viral situation. Mars kali dia agak sedikit kewalahan, lihat. Langsung natural counter dari Fanny itu sendiri. Hans benar-benar menghentikan pergerakan dari seorang Mars. Tapi Mars kayaknya masih mau lebih. Mars mencoba untuk melakukan sedikit one by one situation karena dia tahu 3 pemain yang sudah siap. Stay by the position. Mars masih mau lebih. Dan ternyata defense-nya berhasil di sini. One by one Israel. Adu mekanik antara Mars dan juga Hans. Dimenangkan dengan cukup baik oleh seorang Mars. Yes, tapi dari area bawah Leo Murphy harus tumbang pula. Ada pertukaran lagi JH-nya, udah nggak ada. 2 member Mars masih cukup berani maju ke arah depan. Givenchy dalam bahaya. 3 lawan 1. Split dikeluarkan dan grab untuk ke arah Mars. Teman-temannya masih terlalu jauh dari area samping. Di bawah jalan-jalan, dinaikin kabel. Ngeng. Ini rasanya Glue jadi sangat aktif. Tapi Mars sudah muncul, hilang. Dan Givenchy di area samping sana bisa melakukan pembalasan atas Hans. Shutdown mahal karena tidak adanya energi untuk pulang. Dua-duanya tuh tergeletak di lantai. Karena sebenarnya Glue naik ke atas Fanny itu ada agak tricky Bude. Kemarin aku lihat dari Dewey Boy, kita tahu ya, dia pemain Fanny yang sangat handal. Dia dinaikin Glue, dia malah seneng. Dalam beberapa kabel aja dia bisa taruh ke arah base-nya dia sendiri. Jadi ditarik ke base Bude. Jadi tiba-tiba lah. Tapi teman-temannya tadi jauh banget, dia nariknya nggak ke teman-temannya dari Mars. Jadi kayak
Sekarang tim Geek Fam dan juga Alter Ego X masih berusaha untuk bertarung. Diamond Force dikeluarkan ke lini area belakang. Damage terlalu besar dari tim Geek Fam tak tertahankan. Black Dragon Bomb menuju ke area samping. Rapture berusaha untuk menahan. Delphi sempat flicker kabur, tapi Dragon Tail dikeluarkan. Berusaha untuk mendapatkan satu damage dealer dari tim Geek Fam. Winter Transit dikeluarkan. Dan Ryzel berusaha sekuat tenaga seorang diri. Ketika di area belakangnya, Alter Ego X berhasil mendapatkan satu persatu tim Geek Fam. Givenchy tertinggal seorang diri. Oh my god, ini bencana. Lihat udah mulai tertunduk permainan kali ini dari tim Geek Fam. Mereka akan mencoba untuk melakukan split push karena kita lihat di sini Hansnya lagi-lagi terpecah menjadi dua. Givenchy mau nggak mau harus berubah menjadi split, mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tapi apakah ini terlalu terlambat kalau menurut aku? Dia tidak mau melakukan clear minion. Padahal kalau bisa aku bilang kalkulasinya adalah kalau dia melakukan defense terhadap best turret, dia mati sekalipun udah dari Nesmi. Rinesmi itu nanti mati udah gantian sama Delphis atau Hans. Jadi ingat kan permainan RRQ waktu season 6 kalau nggak salah ya? Nah itu matinya tuh kalkulate Bude. Jadi nggak apa-apa, emang sengaja untuk mati tapi ada waktunya. Karena ada penggantinya untuk lawan defense lagi. Dan kayaknya yang harus ini diperhatikan lebih lagi adalah next defense-nya untuk tim Geek Fam. Karena Alter Ego X dengan mendapatkan Lord level 2 masih menit 16 sebenarnya. Mereka akan masuk ke area milik tim Geek Fam lagi dengan bantuan Lord. Makin bebas lagi masuk ke daerah depan. Sphere flip-nya ke arah jungle. Iya, ke Crips ya. Dan di sini harus berhati-hati sih karena tadi kalau kita lihat 3 kali dia ke pick off-nya, 3 momen di mana dia sendirian dan harus berhadapan dengan Fanny. Dan dia terculik ke poke mungkin dengan si Leo Murphy. Jadi harus berhati-hatinya dari si Hans adalah ya jangan jalan sendirian secara terus-menerus. Menit kayak gini udah susah juga sih mau jalan kemana. Itu kalau ditarik mundur. Tuh lihat di bawah tuh, di bawah tuh. Oke, Lord berhasil di-clear tapi Hans hampir saja ter-pick off. Memasuki menit 17, ingat udah mulai memasuki peak power dari tim Geek Fam. Alter Ego X harus respect sekali. Tidak boleh melepaskan sedikit pandangan pun. Leo Murphy juga tidak boleh sampai terdeteksi dan bahkan lihat di sana satu turret lagi-lagi dipecahkan. Givenchy yang menurut aku pribadi Givenchy kali ini masih belum menemukan titik terang untuk bisa mendapatkan JHH. Ya kan? Belum terlihat sama sekali. JHH aman juga, hanya sekali ke pick off sih buat JHH-nya. 10 assist. Ini lebih ke arah bagaimana Hans. Kalau kita lihat dari itemnya dia udah jadi, udah ada Immortal yang pegang, ada Dreadnought Armor juga. Full damage buat Hans, bahkan dengan Critical Scarlet dan juga Berserker Fury. Jadi one hit, ini sebenarnya udah half HP terambil nantinya kalau dia hitnya ke Fanny ataupun ke Leo Murphy-nya. Cuman itu tadi, target satu harus benar targetnya. Jangan ambil yang fighter-fighter tebel semacam Yuzong atau si Povius. Karena dia gak pakai DHS. Iya, gak ada DHS. Iya, kalau dia pakai DHS beda kasusnya. Dia gak pakai DHS di sini Bude Moonstar. Kalau dia pakai DHS, oke. Kita anggap kalau dia mau ngambil monster sekalipun gak masalah. Boleh. Masih boleh. Tapi dia kayaknya lebih memilih untuk dia. Oh, ini birunya kena. Tapi ternyata di sini damage-nya masih belum terlalu maksimal terhadap seorang Mars. Ingat, ini gang yang cukup enak untuk seorang Rapture bisa mendapatkan 2-3 orang sekaligus. Rapture berada di garis depan. Hans masih terlalu jauh. Mencoba untuk dilakukan sedikit distraction. Hans di sana tidak bisa menjemput. Tapi lihat Mars, Retribution sudah didapatkan tanpa ada Purple Buff. Ini menjadi bencana untuk Mars kalau dia benar-benar dipasang teamfight ditambah lagi. Kali ini Purple Buff-nya dari Mars sudah spawn dan lihat betapa cepatnya cover Leo Murphy. Dia langsung menutup jalan dari manapun ketika Mars tidak memiliki Purple Buff Demon Star. Iya, berusaha pula untuk bertahan dari Mars yang gagal untuk nge-kontes Purple Buff di area milik tim Big Fam membuat mereka harus mundur. Dan permainan dari Hans ngelakuin split push di area bottom lane cukup membingungkan tim Alter Ego X. Mereka ke distract, mereka harus bisa defense juga. Dan sementara itu waktu berjalan terus-menerus, dari Delphis-nya makin happy. Ini Lord yang ketiga, Lord yang evolve. Siapapun yang ngedapetin punya banyak banget keuntungan sehingga gak ada yang akan mau ngelepasin Lord yang ketiga ini. Menit 19. Tapi timingnya kayak mereka, apalagi khususnya untuk tim Geek Fam ya, gimana caranya Delphis-nya tuh bisa bebas. Bisa dilindungin. Betul banget. Dan ingat, Delphis bakal ditabrak oleh Ryzel. Dari tadi. Dari tadi bakal ditabrak. Kita bakal lihat permainan Ryzel yang menabrak gaming. Givenchy udah memberikan sedikit informasi di depan sana. Dia nggak mau terlalu terburu-buru. Bahkan Delphis terdeteksi sedikit berada di arah rumput. Moonstar bisa mengecek tapi problemnya adalah Leo Murphy. Lihat, udah mulai bergerak menuju ke arah Delphis.
Leo Murphy bakal bisa di pick off. Dan bakal lihat Delvin di sana akan menjadi pilihan utama Bedfish ke arah belakang. Langsung ada satu buah Immortality yang pecah, tapi langsung Hurricane Dash. Delvin menuju ke arah belakang. Masih dikejar oleh seorang monster dan ditumbangkan. Kali ini bukan menjadi hal yang baik untuk seorang monster. Para pemain dari tim Altrigo X mereka kehilangan Delvin. High ground defensive. Monster masih bertahan dan bahkan Immortality-nya pecah. Tapi lihat di sisi lainnya Hans berhasil mendapatkan turret tambahan. Kehilangan monster dan Hans gak bisa bertahan. 3 versus 1. Dari segi angka itu bukan hal yang adil punya Monster. Buying time dari Hans yang membuat Alter Ego X ke distract. Dan sayang banget tadi Delvis udah Immortality baca, dia masih sempat flicker. Tapi di situ ada dari Monster Demonic Force langsung ke trigger dan bisa untuk menumbuk Delvis. 30 detik untuk Hans bertahan, jadi agak sulit untuk Geek Fam melawan kontes. Dari Ultimate dikeluarkan sendirian di area depan sana. Mencoba untuk bertahan dengan Hurricane Dash, Immortality akan pecah. Geek Fam satu persatu hilang, hanya tersisa satu orang Givenchy yang berusaha untuk recall pulang. Oke, tapi lihat untungnya Delvis sudah kembali hidup kali ini. High ground defensive yang dilakukan, ingat gak boleh terdistraction. Mereka harus benar-benar melakukan clear minion. Mas tertapar, satu hit terakhir. Dan ternyata masih bertahan hidup di depan sana. Di depan sana masih ada Delvis, tapi lihat fokus ke arah base-nya. Gak peduli apapun yang terjadi. Dan ternyata di sana ada distraction dan oh my god. Dipaksain. Alter Ego X memaksa menuju ke game yang